Shalom, selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat pada hari ini. Firman Tuhan yang kita baca terdapat dalam Perjanjian Lama, kitab Kejadian 13 ayat 10 sampai 13. Lembaga Alkitab memberi judul Abraham dan Lot berpisah. Kita baca mulai. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Demikianlah jawab pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pembacaan kita saya angkat tema dengan judul keinginannya membawa kehancuran. Dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, kita melihat ada dua pribadi, yaitu yang pertama adalah Abraham, kemudian yang kedua adalah Lot. Kita melihat kepribadian Lot. Yang pertama, Lot itu terpesona dengan pandangan pertama. Waktu itu, pada saat Abraham menyampaikan, kamu memilih yang mana? Dia melihat lembah yang begitu hijau, banyak airnya. Ia memilih ke tempat itu. Padahal tidak tahu bahwa orang-orang di sekitar itu kurang baik. Dia terpesona melihat dengan keindahannya, tetapi tidak melihat ada sisi lain yang tidak baik. Kemudian yang kedua, tidak bijaksana dalam mengambil keputusan. Seharusnya Lot pada saat itu meminta pendapat kepada Abraham tentang situasi yang ada. Dari pasal 13 ayat 11. Kemudian pasal 13 ayat 12-13, Lot di sini tidak peka terhadap situasi dan kondisi. Situasi di apa yang Lot lihat itu sebetulnya kurang baik penduduknya, tetapi ia memilih. Dia tidak tahu ke depan akan seperti apa. Seharusnya yang tidak baik keadaan di sana kita tidak boleh setujui. Kemudian yang berikutnya, tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Berbeda dengan Abraham, Lot kurang melibatkan Tuhan dalam kehidupannya. Kemudian kita lanjut, kita melihat pribadi Abraham. Dalam pembacaan kita pada hari ini, belajar dari kepribadian Abraham. Abraham itu takut akan Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang keempat. Kemudian Abraham itu bijaksana, ayat yang ke-8. Kemudian dalam mengambil keputusan. Kemudian rajin berdoa. Kalau kita baca dalam konteks pembacaan kita, Abraham itu sering melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun mezbah doa. Kemudian mengasihi keluarganya. Kemudian tidak cepat emosi, selalu mengucap syukur, peduli dengan bawahannya, tidak serakah. Kemudian dari dua kehidupan pribadi itu, kita melihat akhir kehidupan mereka berdua. Kehidupannya dan akhir kehidupan mereka berdua. Kita melihat Lot. Lot dirampok, dijarah dan ditawan. Kemudian hidup di tengah-tengah orang yang melakukan dosa. Kemudian hampir dimusnahkan oleh Allah. Anak-anaknya berbuat zina. Istrinya jadi tiang garam. Kemudian memiliki keturunan yang kurang baik, yaitu Moab dan Amon. Kemudian kita melihat akhir kehidupan Abraham. Abraham diberkati oleh Allah
Allah menjanjikan keturunan yang banyak, dipelihara oleh Allah, keturunannya diberkati dan banyak diangkat jadi raja. Melihat tema keinginan yang membawa kehancuran, apa yang menyebabkan Lot dalam hidupnya tidak berhasil dalam konteks ayat ini? Terpesona dengan pandangan pertama, tidak bijaksana, dan tidak peka terhadap situasi dan kondisi, kemudian tidak melibatkan Tuhan. Kita sudah melihat dua pribadi ini, apa yang harusnya kita jadikan contoh? Apakah Lot kah atau Abraham? Saya harap kita tahu mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita tahu dua pribadi ini, mana yang hidupnya baik dan mana yang kurang baik. Pilihan itu ada dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu indah, di mana pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu dalam renungan singkat. Hamba sadar hamba banyak kekurangan, keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus-Mu menjelaskan lebih dalam dan hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami bersama-sama di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kehidupan kami selalu diberkati. Terima kasih, dan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama katakan amin.